Soal P3K, Guru Kelas SD, Kompetensi Teknis IPS, dan kunci jawaban bagian pertama. Soal yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong aktivitas umat manusia pada lintas bangsa dan negara, sehingga mengarah pada era globalisasi. Peran pembelajaran IPS SD dalam menyongsong era globalisasi perlu mengembangkan kesadaran kepada siswa dengan cara A. Menumbuhkan semangat siswa untuk tidak perlu takut menghadapi persaingan era bebas yang semakin luas dan mengglobal. B. Menumbuhkan semangat siswa untuk melakukan hal positif dan berdaya guna bagi masyarakat. C. Mendorong siswa untuk memahami karakteristik globalisasi, iptek, dan arus informasi serta komunikasi global. D. Mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam memasuki era globalisasi dengan menguasai bahasa internasional. E. Mendorong siswa untuk menyiapkan kualitas diri dalam era globalisasi yang semakin cepat dan pesat. Jawabannya adalah D. Mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam memasuki era globalisasi dengan menguasai bahasa internasional. Konsep ruang dan waktu menjadi semakin buram dalam era globalisasi, sehingga aktivitas manusia semakin tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Pengembangan pembelajaran IPS SD dalam konteks ruang dan waktu perlu A. Mengembangkan pemahaman siswa dalam ruang dan waktu yang dapat digunakan untuk aktivitas manusia. B. Menanamkan kesadaran kepada siswa tentang modernisasi dan globalisasi merupakan dua sisi mata uang. C. Menanamkan kesadaran kepada siswa tentang demokratisasi dan globalisasi berkembang sangat pesat. D. Menanamkan nilai-nilai lokal untuk mengantisipasikan dampak nilai-nilai luar. E. Menanamkan kesadaran hakikat globalisasi dengan tantangan kehidupan yang harus dihadapi. Jawabannya adalah A. Mengembangkan pemahaman siswa dalam ruang dan waktu yang dapat digunakan untuk aktivitas manusia. Kebudayaan daerah perlu dilestarikan terus, khususnya yang menunjang kebudayaan nasional dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan sifat selektif dalam menghadapi berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang ada. Sifat selektif yang perlu dilakukan adalah A. Melestarikan kebudayaan daerah yang masih sangat sederhana, khususnya yang ada di masyarakat terasing dan terpencil. B. Melestarikan kebudayaan daerah yang mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. C. Menyimpan dan mengkonservasi setiap artefak kebudayaan daerah di Museum Nasional. D. Melestarikan kebudayaan daerah yang sudah hampir punah dan masyarakatnya yang sudah sedikit jumlahnya. E. Melestarikan kebudayaan daerah yang dapat menarik wisatawan lokal maupun asing sebagai destinasi wisata. Jawabannya adalah B. Melestarikan kebudayaan daerah yang mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keharmonisan hidup dalam kebinekaan bangsa Indonesia merupakan suatu kondisi yang perlu dijaga dan dipertahankan sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan kehidupan dalam kebinekaan. Maka, pembelajaran IPS SD perlu mengembangkan A. Sikap bekerja sama sekaligus bersaing dalam kehidupan yang semakin global dalam arus informasi dan komunikasi. B.
semangat bertoleransi yang tinggi dan saling menghargai antar umat manusia di muka bumi. C. Kesadaran untuk bersikap arif dan tanggap terhadap perbedaan yang ada di lingkungan sekitarnya. D. Sikap memadukan antara bersaing dan bekerja sama dalam kehidupan masyarakat. E. Sikap tidak membeda-bedakan status sosial, etnis, atau sara dalam komunitas masyarakat global. Jawabannya adalah C. Kesadaran untuk bersikap arif dan tanggap terhadap perbedaan yang ada di lingkungan sekitarnya. Pemanfaatan laptop, LCD, dan akses internet dalam pembelajaran IPS SD termasuk penerapan media pembelajaran yang berjenis A. Interaktif, B. Eksklusif, C. Audio, D. Audio visual, E. Visual. Jawabannya adalah A. Interaktif. Media pembelajaran adalah komponen yang penting untuk menunjang pembelajaran. Guru perlu terampil dalam memilih dan memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang ada di sekolahnya. Dalam kondisi keterbatasan, guru perlu bersikap A. Melaksanakan pembelajaran di kelas tanpa alat bantu, B. Membeli media pembelajaran yang diperlukan secara sukarela, C. Melaksanakan pembelajaran berdasar apa adanya, D. Melaksanakan pembelajaran disesuaikan situasi dan kondisi, E. Menunjukkan penerapan peribahasa tiada rotan, akar pun jadi. Jawabannya adalah E. Menunjukkan penerapan peribahasa tiada rotan, akar pun jadi. Demokrasi merupakan konsep politik negara modern yang lebih banyak dipilih dan dipraktikkan di negara-negara baru pasca Perang Dunia Kedua. Hal itu merupakan prinsip dan nilai demokrasi terletak pada A. Pengaturan terhadap hak asasi politik warga negara, baik kaum pria maupun kaum wanita. B. Penghormatan terhadap keberadaan parlemen yang beranggotakan dari berbagai daerah. C. Pengakuan dan penghargaan merupakan hak asasi politik setiap orang sebagai warga negara. D. Pembatasan terhadap penguasaan aset negara, baik yang berada di bawah pengawasan negara maupun tidak. E. Pengakuan terhadap kedaulatan rakyat yang mendapat pengesahan undang-undang. Jawabannya adalah C. Pengakuan dan penghargaan merupakan hak asasi politik setiap orang sebagai warga negara.